Selama 20 tahun aku bekerja keras seperti kerbau, bangun pukul 4 pagi, pulang pukul 10 malam. Semua demi membiayai kuliah putri kesayanganku di Australia. Tapi saat dia pulang kemarin, dia menuduhku pencuri di depan seluruh keluarga besar saat acara syukuran. Tunggu sampai kalian dengar apa yang terjadi setelah aku buka rekening bank di depan semua orang. Namaku Budi Santoso, 52 tahun, supir taksi online di Jakarta. Sudah 25 tahun aku menikah dengan Siti, istriku yang setia menemani dalam suka dan duka. Kami dikaruniai 2 orang anak yang menjadi alasan kami bertahan hidup setiap hari. Ratna, anak perempuanku yang berusia 25 tahun, baru saja lulus S2 dari Australia. Lalu ada Hendra, putraku, yang berusia 20 tahun, sedang kuliah di salah satu universitas negeri di Jakarta. Kami hidup sederhana di rumah kontrakan 2 kamar di pinggir Jakarta. Rumah itu kecil, cat dindingnya sudah mengelupas di beberapa bagian. Lantainya dari keramik putih yang sudah kusam, penuh retakan kecil akibat usia. Tapi bagi kami, rumah itu adalah istana. Di sanalah kami membangun mimpi, tertawa bersama, dan kadang menangis dalam diam. Aku ini bukan orang kaya. Gaji supir taksi online sebulan paling mentok 4–5 juta rupiah. Kadang lebih sedikit kalau sedang sepi penumpang. Tapi aku punya mimpi besar untuk anak-anakku. Mereka harus kuliah tinggi, jangan seperti aku yang cuma lulusan SMP. Aku tidak ingin mereka merasakan pahitnya hidup tanpa pendidikan yang layak. Aku tidak ingin mereka mengalami penolakan berkali-kali saat melamar pekerjaan hanya karena ijazah yang tidak memadai. Dulu, saat masih muda, aku bermimpi jadi guru. Tapi, keluargaku terlalu miskin untuk menyekolahkanku lebih tinggi. Ayahku hanya tukang becak, ibuku jualan sayur di pasar. Mereka sudah berusaha keras agar aku bisa sekolah sampai SMP. Bahkan, untuk itu saja, mereka harus berhutang ke tetangga. Jadi setelah lulus SMP, aku langsung bekerja sebagai buruh bangunan, lalu jadi tukang ojek, dan akhirnya jadi supir taksi online seperti sekarang. Tapi aku berjanji pada diriku sendiri, anak-anakku akan berbeda. Mereka akan mendapat pendidikan terbaik yang bisa aku berikan. Mereka akan meraih mimpi-mimpi yang tidak pernah bisa aku capai. Setiap hari, rutinku selalu sama. Alarm di handphone jadul yang sudah retak layarnya berbunyi jam 4 pagi. Aku langsung bangun, salat subuh, lalu mandi seadanya. Air dingin membasahi tubuhku yang sudah mulai tua ini. Tulang-tulangku sering terasa pegal setelah seharian duduk di mobil. Tapi aku tidak pernah mengeluh. Untuk apa mengeluh? Keluargaku mengandalkanku. Sarapan pagi biasanya cuma nasi putih dengan telur dadar atau tempe goreng. Kadang cuma nasi dengan sambal dan kerupuk sisa kemarin. Siti selalu memaksaku makan lebih banyak, tapi aku selalu bilang, cukup. Aku tahu, dia menyisihkan lauk yang lebih baik untuk Hendra yang masih kuliah. Dia butuh gizi lebih dariku. Pukul 5 pagi, aku sudah keluar rumah. Mobilku adalah Toyota Avanza tua tahun 2010 yang kubeli secara kredit. Cat putihnya sudah kusam, ada beberapa baret di bagian pintu dan bemper. Tapi mesinnya masih kuat, alhamdulillah. Mobil ini adalah teman setiaku mencari nafkah. Aku mulai berkeliling Jakarta yang sudah mulai ramai. Dari Tangerang ke Jakarta Selatan, dari Jakarta Pusat ke Bekasi, dari utara ke selatan, dari timur ke barat. Setiap hari aku mengantar orang-orang ke tempat kerja mereka, ke bandara, ke rumah sakit, ke mall, kemana saja mereka mau pergi. Mereka duduk nyaman di kursi belakang, ber-AC, sambil main handphone atau tidur. Sementara aku di depan, fokus pada jalanan yang macet, panas, dan melelahkan. Kadang aku dapat penumpang yang baik, ramah, bahkan ngasih tip. Tapi lebih sering aku dapat penumpang yang jutek, bawel, komplain terus. Ada yang marah karena AC kurang dingin. Ada yang protes karena jalannya agak lama padahal macet. Ada yang minta turun sembarangan lalu kasih rating jelek. Tapi aku selalu tersenyum, selalu sabar. Aku butuh rating bagus untuk dapat banyak orderan. Aku tidak bisa marah-marah karena perutku dan keluargaku tergantung pada pekerjaan ini.
Makan siang biasanya cuma nasi bungkus Rp5.000 yang kubeli di warung pinggir jalan. Nasi putih dengan tempe, tahu, dan sedikit sayur. Air putih saja, tidak pernah pesan es teh atau minuman lain karena harus hemat. Aku makan di dalam mobil, sambil parkir di pinggir jalan, sambil menunggu orderan berikutnya masuk. Waktu adalah uang. Semakin banyak aku jalan, semakin banyak uang yang bisa kukumpulkan untuk keluargaku. Sorenya, setelah asyar, aku biasanya istirahat sebentar. Tubuhku sudah mulai lelah, punggungku pegal luar biasa. Tapi, aku tidak pulang. Aku cari tempat parkir yang teduh, turunkan sedikit kaca mobil, dan tidur sebentar di kursi depan. Cuma setengah jam atau 1 jam, lalu aku lanjut lagi. Karena malam hari adalah waktu paling rame. Orang-orang pulang kerja, orang-orang mau pergi makan malam, orang-orang mau ke hiburan. Aku tidak boleh sia-siakan kesempatan itu. Maghrib aku sholat di masjid terdekat, mana saja yang kusempatkan. Lalu langsung kerja lagi. Malam hari Jakarta lebih cantik dengan lampu-lampunya yang berkelap-kelip. Tapi bagiku, Jakarta malam adalah medan pertempuran. Aku harus waspada dengan jalanan yang lebih sepi, dengan penumpang-penumpang yang kadang mabuk atau berbahaya. Tapi aku tetap terima orderan karena tarif malam lebih tinggi. Baru pukul 10 malam, kadang bahkan tengah malam, aku pulang ke rumah. Siti selalu menungguku dengan nasi hangat yang dia panaskan ulang berkali-kali. Dia tidak pernah tidur sebelum aku pulang. Dia selalu duduk di ruang tamu kecil kami sambil nonton TV atau jahit baju, menungguku pulang dengan setia. "Sudah makan, Pak?" tanyanya setiap malam dengan senyum lembut. "Sudah, tadi makan di luar." Aku sering berbohong supaya dia tidak repot-repot. Padahal sebenarnya aku lapar, tapi aku tidak mau membebaninya lebih banyak lagi. "Bohong, pasti cuma nasi bungkus murah kan? Ayo makan yang benar, Pak. Ibu sudah masakin sayur asam dan ikan asin goreng." Dan aku akan duduk di meja makan kecil kami, makan dengan lahap makanan sederhana yang dimasak dengan penuh cinta oleh istriku. Itulah momen terbahagia dalam hariku. Pulang ke rumah, bertemu Siti, kadang ngobrol sebentar dengan Hendra kalau dia belum tidur. Itulah yang membuatku kuat untuk bangun lagi besok pagi jam 4 dan mengulangi semuanya dari awal. Tapi semua itu, semua pengorbanan itu, kulakukan dengan rela. Karena setiap bulan aku harus mengirim uang 15 juta rupiah ke rekening Ratna di Australia. Uang itu untuk biaya hidup, untuk uang jajan, untuk keperluan kuliahnya. Belum lagi kalau dia tiba-tiba butuh uang lebih untuk beli buku atau bayar keperluan kampus lainnya. Dari mana aku dapat uang sebanyak itu setiap bulan? Dari kerja keras tanpa henti. Gaji supir taksi online 4-5 juta tidak akan cukup. Jadi, aku punya pekerjaan sampingan. Setiap malam, setelah selesai jadi supir taksi, aku kerja sebagai cleaning service di sebuah gedung perkantoran di kawasan Sudirman. Dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi, aku menyapu, mengepel, membersihkan toilet, membuang sampah. Pekerjaan yang melelahkan dan merendahkan untuk orang seusiaku. Tapi aku tidak peduli. Yang penting halal dan bisa menambah penghasilan. Dengan 2 pekerjaan itu, aku bisa dapat sekitar 9-10 juta sebulan. Ditambah dengan Siti yang jualan gorengan dan nasi bungkus di depan rumah setiap hari, kami bisa dapat tambahan 2-3 juta. Total sekitar 12-13 juta. Dari situ, 15 juta untuk Ratna, sisanya untuk biaya hidup kami bertiga, bayar kontrakan, listrik, air, dan cicilan mobil. Kadang tidak cukup. Kadang aku harus pinjam ke tetangga atau ke koperasi kantor tempat Siti dulu kerja sebelum resign untuk fokus jualan. Hutang menumpuk, tapi aku selalu usahakan bayar tepat waktu meskipun harus kerja ekstra keras. Tidak pernah sekalipun aku liburan sejak Ratna lahir 25 tahun yang lalu. Tidak pernah jalan-jalan ke tempat wisata, tidak pernah staycation di hotel, bahkan tidak pernah makan di restoran mewah. Hiburan kami cuma nonton TV di rumah atau sesekali jalan-jalan ke taman kota yang gratis. Aku tidak pernah beli baju baru untuk diriku sendiri. Semua bajuku adalah pemberian dari penumpang yang baik hati atau baju lama
yang masih bisa dipakai meskipun sudah pudar warnanya. Handphoneku masih yang layarnya retak. Belinya 5 tahun lalu, hasil nabung setengah tahun. Aku tidak butuh yang canggih-canggih. Yang penting bisa buat terima orderan dan telepon keluarga. Siti lebih parah lagi. Dia rela tidak pernah beli baju baru, tidak pernah ke salon, tidak pernah perawatan apa-apa. Semua uang hasil jualannya dia sisihkan untuk keluarga. Kadang aku merasa bersalah melihat rambutnya yang mulai beruban, tidak pernah dia warnai. Kulitnya yang mulai keriput tidak pernah dia rawat. Tapi setiap kali aku bilang dia harus lebih perhatian ke dirinya sendiri, dia selalu tersenyum dan bilang, "Ibu, sudah bahagia kok, Pak. Yang penting anak-anak sehat dan sekolahnya lancar." Hendra, putraku yang masih kuliah, juga luar biasa pengertian. Dia kuliah di universitas negeri dengan biaya yang relatif murah, tapi dia tetap kerja part-time sebagai admin online shop teman kuliahnya. Gajinya tidak seberapa, sekitar 2 juta sebulan, tapi dia tidak pernah minta uang jajan lebih ke kami. Bahkan, kadang dia kasih uang ke Siti untuk bantu-bantu belanja. Anak itu membuatku bangga. Tapi Ratna berbeda. Ratna adalah anak pertama kami, anak kesayangan yang sangat pintar sejak kecil. Dia selalu juara kelas dari SD sampai SMA. Guru-gurunya selalu memuji kecerdasannya. Saat dia lulus SMA dengan nilai yang sangat bagus, dia diterima di salah satu universitas negeri terbaik di Jakarta untuk jurusan ekonomi. Kami sangat bangga. Tapi Ratna punya mimpi lebih besar. Dia ingin kuliah S2 di luar negeri. Dia bilang, dengan gelar master dari luar negeri, dia bisa dapat pekerjaan yang jauh lebih baik, gaji yang jauh lebih tinggi. Dia bisa mengubah nasib keluarga kami. Aku tentu saja mendukung mimpinya. Anak secerdas, dia tidak boleh terkekang oleh keterbatasan ekonomi kami. Setelah lulus S1, Ratna bekerja di sebuah perusahaan swasta selama 2 tahun sambil menyiapkan aplikasi untuk kuliah S2 di luar negeri. Dia rajin belajar IELTS, mengikuti berbagai kompetisi untuk memperkuat CV-nya. Dan akhirnya, 3 tahun yang lalu, dia diterima kuliah S2 di University of Melbourne, Australia, jurusan Master of Commerce. Aku ingat betul hari itu. Ratna pulang ke rumah dengan wajah berbinar, menunjukkan email acceptance letter dari universitas di Australia. Siti menangis bahagia, Hendra melompat kegirangan, dan aku terdiam. Di satu sisi, aku bangga luar biasa. Anakku diterima di universitas ternama di luar negeri. Ini mimpi yang tidak pernah kubayangkan bisa terwujud. Tapi di sisi lain, aku takut. Takut bukan main. Biaya kuliah S2 di Australia untuk 2 tahun, ditambah biaya hidup, adalah sekitar 500 juta rupiah. 500 juta. Angka yang tidak pernah kulihat dalam hidupku. Dari mana aku bisa dapat uang sebanyak itu? Malam itu, setelah semua orang tidur, aku dan Siti duduk di ruang tamu yang gelap. Kami hanya menyalakan satu lampu kecil untuk menghemat listrik. Siti memegang tanganku erat-erat. "Bagaimana, Pak?" Tanyanya pelan. Suaranya bergetar. "Aku tidak tahu, Bu. 500 juta itu uang yang sangat besar," jawabku jujur. "Tapi Ratna sangat pintar, Pak. Kesempatan ini tidak datang 2 kali. Kalau dia tidak pergi sekarang, mungkin selamanya dia tidak akan bisa." Aku tahu Siti benar. Ini kesempatan emas untuk Ratna. Tapi, dari mana kami bisa dapat uang segitu? "Kita bisa jual motor, Pak," usul Siti. Motor Honda Beat yang menjadi kendaraan satu-satunya untuk Siti jualan keliling. "Kalau motor dijual, kamu jualan gimana?" tanyaku. "Ibu bisa jualan di depan rumah aja, atau jalan kaki keliling komplek. Tidak apa-apa, Pak." Aku menggeleng. "Itu tidak akan cukup, Bu. Motor kita paling laku 12 juta. Masih kurang sangat jauh." "Kita pinjam, Pak. Ke bank, ke koperasi, ke siapa saja yang bisa kasih pinjaman." Aku sudah pikir-pikir. Penghasilan kami yang pas-pasan ini, bank tidak akan kasih kredit besar. Koperasi juga paling cuma kasih pinjaman kecil. Satu-satunya jalan adalah rentenir, gumamku pelan. Siti tersentak. "Pak, itu bahaya. Bunganya tinggi." "Aku tahu, tapi apa ada pilihan lain?" Kami terdiam lama.
Hanya terdengar suara jangkrik di luar dan sesekali suara motor lewat di jalan depan. Ratna adalah anak kita, Pak. Anak kita yang pintar. Dia bisa merubah nasib keluarga kita. Investasi untuk pendidikannya tidak akan sia-sia, kata Siti akhirnya. Dan aku tahu dia benar. Aku harus berani mengambil risiko demi masa depan anakku. Keesokan harinya, aku mulai mencari pinjaman ke sana kemari. Aku jual motor Honda Beat kami dengan harga 12 juta rupiah. Uang itu langsung kuberikan ke Ratna untuk biaya pendaftaran dan awal-awal kuliah. Lalu aku pinjam uang ke rentenir sebesar 150 juta rupiah dengan bunga 5% per bulan. Bunga yang mencekik leher, tapi aku tidak punya pilihan. Dengan uang itu, ditambah tabungan yang sudah kami kumpulkan bertahun-tahun, akhirnya kami bisa biayai tahun pertama kuliah Ratna. Untuk tahun kedua, kami berencana akan mencari cara lagi nanti. Aku ingat saat hari keberangkatan Ratna ke Australia, kami berempat pergi ke Bandara Soekarno-Hatta. Ratna berpakaian rapi dengan jaket tebal, membawa koper besar berisi semua barang-barangnya. Dia terlihat sangat cantik dan dewasa, tapi di matanya aku melihat ketakutan. "Pak, aku takut. Biayanya terlalu besar. Aku tidak tahu apakah aku bisa," katanya sambil memelukku erat. Air matanya jatuh membasahi kemeja lusuhku. Aku mengelus kepalanya dengan lembut. "Tenang nak, Bapak pasti bisa. Ini kesempatan emas. Bapak tidak mau kamu menyesal seumur hidup karena tidak mengambil kesempatan ini. Kamu harus pergi, kuliah dengan sebaik-baiknya, dan raih semua mimpimu. Jangan pikirin Bapak dan Ibu. Kami baik-baik saja di sini." "Tapi Pak, uangnya dari mana?" "Aku tahu, Bapak pinjam ke rentenir," isak Ratna. "Sudahlah, itu urusan Bapak. Yang penting kamu fokus kuliah. Belajar yang rajin, jaga kesehatan, dan jangan lupa salat. Itu saja yang Bapak minta." Siti juga memeluk Ratna sambil menangis. "Ratna, Ibu percaya sama kamu. Kamu pasti bisa. Jangan khawatir tentang kami. Yang penting kamu sehat dan kuliahnya lancar." Hendra, yang biasanya jahil dan banyak bercanda, kali ini diam saja. Dia memeluk kakaknya dengan erat. "Kakak, jaga diri baik-baik di sana. Nanti aku menyusul ya, kuliah S2 juga di luar negeri," katanya sambil tersenyum meskipun matanya berkaca-kaca. Kami melepas Ratna dengan hati berat. Melihat dia masuk ke area boarding, melambai pada kami untuk terakhir kali sebelum menghilang di balik pintu, aku merasa dadaku sesak. Anakku pergi jauh ke negeri orang, sendirian. Tapi aku harus kuat. Ini demi masa depannya yang lebih baik. Sejak Ratna pergi ke Australia, hidup kami menjadi jauh lebih berat. Setiap bulan aku harus kirim 15 juta rupiah untuk biaya hidupnya. Belum lagi aku harus bayar cicilan hutang ke rentenir 3 juta per bulan. Total 18 juta rupiah harus keluar setiap bulan. Sementara penghasilan kami dari kerja siang malam paling mentok 13 juta, kurang 5 juta. Dari mana aku tutup kekurangannya? Aku harus cari pinjaman lagi, hutang lagi, kerja lebih keras lagi. Aku mulai kerja sebagai cleaning service malam hari, seperti yang kuceritakan tadi. Dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi, aku bersih-bersih gedung kantor. Gajiku 3 juta per bulan. Lumayan untuk nutup sebagian kekurangan. Siti juga kerja lebih keras. Dia tidak hanya jualan gorengan, tapi juga jualan nasi bungkus. Dia bangun jam 3 pagi untuk masak nasi dan lauk pauk, lalu jam 6 pagi sudah mulai jualan keliling komplek dengan jalan kaki karena motor sudah dijual. Pulang jam 9 pagi, istirahat sebentar, lalu siang mulai goreng-goreng untuk jualan sore. Setiap hari tanpa libur. Tubuhnya mulai kurus, kulitnya makin kusam, tangannya penuh luka bakar dari minyak panas. Tapi dia tidak pernah mengeluh. "Ibu kuat, Pak. Yang penting Ratna bisa kuliah dengan tenang," katanya selalu. Hendra juga makin rajin kerja part-time. Dia bahkan rela skip makan siang di kampus untuk hemat uang. Kadang aku lihat dia cuma makan roti tawar dengan air putih. Hatiku perih melihatnya. Tapi dia selalu bilang, "Bapak,
Aku baik-baik aja kok. Aku makan kok. Cuman lagi pengen hemat aja. Hutang kami ke rentenir makin menumpuk. Dari 150 juta dengan bunga 5% per bulan yang tidak pernah bisa kami bayar penuh, hutang kami sekarang sudah jadi 180 juta rupiah. Setiap bulan kami hanya bisa bayar bunga, tidak pernah bisa bayar pokoknya. Aku merasa seperti tikus dalam roda yang berputar terus, tidak pernah bisa berhenti. Tapi setiap kali aku merasa menyerah, aku ingat Ratna. Aku ingat wajahnya yang berbinar saat pertama kali dapat acceptance letter. Aku ingat dia bercerita lewat video call tentang kampusnya yang indah, tentang teman-teman internasionalnya, tentang pelajarannya yang menantang tapi menyenangkan. Aku ingat dia bilang, "Bapak, terima kasih sudah percaya sama Ratna. Ratna janji akan buat Bapak dan Ibu bangga." Dan aku kuat lagi. Aku bangun jam 4 pagi lagi. Aku kerja seharian lagi. Aku bersih-bersih toilet orang lagi sampai tengah malam. Semua demi Ratna. Tapi ada satu hal yang membuatku sedih. Ratna jarang sekali menghubungi kami. Paling cuma sebulan sekali video call. Itu pun sebentar. Dia selalu bilang sibuk dengan tugas kuliah, sibuk dengan organisasi, sibuk dengan ini itu. Aku mengerti, dia memang harus fokus kuliah. Tapi kadang aku merindukan suaranya, merindukan ceritanya. Yang lebih menyakitkan lagi, setiap kali aku lihat media sosial Ratna, aku punya akun Facebook meskipun jarang buka. Aku lihat dia sering posting foto jalan-jalan. Ke Sydney, ke Melbourne City, ke pantai-pantai cantik, bahkan ada foto dia di Bali. Dia posting foto-foto cantik dengan caption tentang betapa susahnya hidup sebagai mahasiswa internasional. Betapa beratnya dia kerja part-time sambil kuliah. Aku bingung. Kalau dia susah, kenapa bisa jalan-jalan? Tapi aku tidak pernah bertanya. Mungkin dia butuh refreshing. Mungkin itu perjalanan dengan teman-teman kuliahnya yang gratis atau murah. Aku tidak mau membebaninya dengan pertanyaan yang membuat dia merasa bersalah. Setiap bulan, tanpa pernah telat sehari pun, aku transfer 15 juta ke rekening Ratna. Kadang, dia minta tambahan untuk beli buku atau bayar keperluan kampus lain. Aku selalu usahakan kirim, meskipun harus pinjam ke tetangga atau koperasi. Setahun berlalu. Tahun kedua, kuliah Ratna dimulai. Kami sudah tidak punya tabungan sama sekali. Hutang ke rentenir makin membengkak. Aku sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Tapi, aku tidak boleh menyerah. Tinggal 1 tahun lagi, Ratna akan lulus. Aku harus bertahan. Suatu malam, tubuhku tidak kuat lagi. Setelah seharian jadi supir taksi, lalu lanjut kerja cleaning service sampai jam 3 pagi. Aku tiba-tiba merasa pusing luar biasa. Perutku sangat sakit, kepalaku seperti mau pecah. Aku pingsan di gedung kantor tempat aku bekerja. Teman-teman cleaning service panik dan membawaku ke UGD, rumah sakit terdekat. Siti dan Hendra datang terburu-buru dalam keadaan panik. Aku dirawat selama 3 hari. Dokter bilang, aku kena maag akut dan hipertensi karena kelelahan dan stres. Aku harus istirahat total dan makan teratur. Tapi, bagaimana bisa istirahat? Kalau aku istirahat, dari mana uang untuk Ratna bulan depan? Dari mana uang untuk bayar cicilan hutang? Siti menangis di samping tempat tidurku. Pak, sudahlah. Kita telepon Ratna, bilang situasi kita. Minta dia cari beasiswa atau cari cara lain. Bapak sudah tidak kuat. Aku menggeleng lemah. Tidak boleh, Bu. Ratna tidak boleh tahu. Dia harus fokus kuliah. Tinggal setahun lagi. Kita harus kuat. Tapi Bapak sakit, Pak. Kalau Bapak kenapa-kenapa, gimana? Aku tidak akan mati, Bu. Cuma kecapean aja. Nanti juga sembuh. Dan benar saja, 3 hari kemudian aku sudah keluar rumah sakit. Biaya rumah sakit 10 juta aku pinjam lagi ke rentenir. Hutang makin menumpuk. Tapi aku tidak peduli. Yang penting, aku bisa kerja lagi. Bisa kirim uang ke Ratna lagi. Setiap kali Ratna video call, yang sangat jarang, aku selalu bilang, Bapak baik-baik aja kok, Nak. Sehat, kerja lancar, jangan khawatir. Padahal, badan ini sudah remuk. Tapi aku selalu tersenyum di depan kamera, supaya Ratna tidak curiga. Begitu terus sampai akhirnya Ratna lulus. 2 tahun berlalu,
Dengan perjuangan yang luar biasa berat, hutang kami sekarang sudah 150 juta rupiah ke rentenir. Belum termasuk hutang kecil-kecil ke tetangga dan koperasi. Total mungkin hampir 200 juta rupiah. Angka yang membuat kepalaku pusing setiap kali kupikirkan. Tapi semua itu terbayar saat Ratna menelepon dengan suara gembira. "Pak, Ratna lulus. Cum laude Pak. IPK 3,5." Aku menangis. Siti menangis. Hendra berteriak girang. Anakku lulus dengan prestasi gemilang. Semua pengorbanan kami tidak sia-sia. "Ratna akan pulang bulan depan ya Pak? Ada acara wisuda dulu, terus Ratna urus-urus barang. Sekitar 3 minggu lagi Ratna sampai Jakarta," kata Ratna di telepon. "Iya nak, Bapak tunggu. Bapak bangga sekali sama kamu." Setelah telepon ditutup, aku memeluk Siti dengan erat. Kami menangis bahagia berdua. Anak kami berhasil. Semua perjuangan kami membuahkan hasil. 3 minggu kemudian, Ratna pulang. Kami menjemputnya di bandara. Dia keluar dari pintu kedatangan dengan koper besar. Berpakaian sangat rapi dan modis. Dia terlihat sangat cantik, dewasa, dan percaya diri. Jauh berbeda dari gadis yang pergi 3 tahun lalu. Kami memeluknya dengan erat. Siti menangis tidak berhenti. Hendra mengangkat koper kakaknya dengan bangga. Dan aku hanya bisa memeluk putri kesayanganku sambil berbisik, "Selamat datang pulang nak, Bapak bangga sama kamu." Ibu Wati, ibuku yang sudah berusia 70 tahun, sangat excited mendengar Ratna pulang dengan gelar master dari Australia. Dia langsung mengusulkan untuk mengadakan syukuran besar di rumahnya. "Budi, kita harus rayakan ini. Cucu pertamaku lulus dari luar negeri dengan cum laude. Ini prestasi luar biasa. Ibu akan undang semua keluarga besar, tetangga, teman-teman. Kita bikin syukuran yang meriah," kata Ibu Wati dengan semangat. Aku sebenarnya ingin syukuran sederhana saja. Uang kami tidak ada. Tapi Ibu Wati bersikeras dan bilang, dia yang akan tanggung semua biaya. Aku tidak enak menolak. Lagi pula, ini memang prestasi yang patut dirayakan. Maka ditetapkanlah acara syukuran akan diadakan hari Minggu depan di rumah Ibu Wati yang lebih besar dari rumah kontrakan kami. Undangan disebarkan ke seluruh keluarga besar, tetangga, dan teman-teman dekat. Minggu itu datang dengan cepat. Pagi-pagi sekali, kami sudah bersiap-siap ke rumah Ibu Wati. Aku memakai kemeja batik yang sudah kupakai berkali-kali untuk acara-acara penting. Kemeja itu sudah pudar warnanya, tapi masih layak pakai. Siti memakai kebaya sederhana yang dia pinjam dari tetangga, karena kebayanya sendiri sudah terlalu kusut. Hendra memakai kemeja putih polos yang dia beli murah di pasar. Sementara Ratna terlihat sangat cantik dengan dress modern yang dia beli di Australia. Kami berangkat naik taksi online. Ironisnya, bukan aku yang nyetir karena mobil lagi dipinjam sama teman sesama sopir yang mobilnya rusak. Sesampainya di rumah Ibu Wati di kawasan Rawamangun, rumah itu sudah ramai dengan keluarga besar yang berdatangan. Ada om, tante, sepupu-sepupu, keponakan-keponakan, tetangga-tetangga Ibu Wati, dan beberapa teman lama keluarga kami. Rumah Ibu Wati memang cukup besar. Ruang tamunya luas, bisa memuat 30 orang lebih. Ada taman kecil di depan dengan beberapa kursi plastik yang sudah ditata rapi. Di ruang makan, meja panjang sudah dipenuhi dengan berbagai makanan. Nasi tumpeng, ayam goreng, rendang, sayur lodeh, perkedel, kerupuk, dan berbagai kue basah. Ibu Wati benar-benar mempersiapkan acara ini dengan meriah. "Budi, Ratna, sini-sini." Ibu Wati menyambut kami dengan senyum lebar. Dia memeluk Ratna dengan penuh kasih sayang. "Cucu nenek yang hebat, lulus dari Australia. Cum laude pula, nenek bangga sekali sama kamu." Ratna tersenyum manis. "Terima kasih, Nek. Ini semua berkat doa dan dukungan nenek juga." Satu persatu keluarga besar mulai berdatangan. Ada Om Darmawan, adik ipar Ibu Wati, yang kerja sebagai manajer di perusahaan besar. Dia datang dengan istri dan 2 anaknya yang masih SMP. Ada Tante Rina, sepupu Siti, yang punya toko baju di Tanah Abang.
Ada juga Pak Harto, tetangga lama Ibu Wati, yang sudah seperti keluarga sendiri. Semua orang memuji Ratna. Mereka bertanya tentang pengalamannya di Australia, tentang kuliahnya, tentang rencana kerjanya nanti. Ratna menjawab dengan lancar dan percaya diri. Dia bercerita tentang kampusnya yang indah, tentang sistem pendidikan di sana yang berbeda, tentang teman-teman internasionalnya dari berbagai negara. Aku duduk di pojok ruangan bersama beberapa om dan bapak-bapak lain. Mereka mengobrol tentang pekerjaan, tentang ekonomi yang sulit, tentang politik. Aku lebih banyak diam, mendengarkan saja. Sesekali mereka bertanya tentang pekerjaanku sebagai sopir taksi online, dan aku menjawab seadanya. Budi, kamu pasti bangga ya punya anak seperti Ratna. Lulus S2 dari luar negeri, cum laude lagi. Pasti nanti dapat kerja bagus dengan gaji tinggi, kata Om Darmawan sambil menepuk bahuku. Aku tersenyum. Iya Om, alhamdulillah. Semoga Ratna bisa dapat pekerjaan yang baik. Biaya kuliah di Australia pasti mahal ya? Berapa habisnya, Bud? Tanya Pak Harto dengan nada ingin tahu. Aku agak canggung. Ya lumayan, Pak. Tapi alhamdulillah bisa diusahakan. Kamu hebat, Bud. Dengan gaji sopir taksi bisa menyekolahkan anak sampai S2 di luar negeri. Salut deh, puji Om Darmawan. Aku hanya tersenyum. Kalau mereka tahu bagaimana sebenarnya, bagaimana aku harus berutang ratusan juta rupiah, bagaimana aku harus kerja 2 pekerjaan tanpa tidur yang cukup, bagaimana Siti harus jualan dari pagi sampai sore tanpa istirahat, mungkin mereka tidak akan bilang aku hebat. Mungkin mereka akan bilang aku bodoh. Tapi aku tidak peduli. Ini pilihanku dan aku rela melakukannya untuk Ratna. Sekitar jam 11 siang, Ibu Wati mengumpulkan semua orang di ruang tamu. Acara syukuran dimulai dengan doa bersama yang dipimpin oleh Pak Ustadz dari masjid dekat rumah Ibu Wati. Kami semua duduk melingkar, memejamkan mata, berdoa untuk kesuksesan Ratna dan keberkahan keluarga kami. Setelah doa selesai, Ibu Wati memotong tumpeng dan memberikan bagian pucuknya kepada Ratna sebagai tanda penghormatan. Ratna menerima dengan senyum lebar, lalu memberikannya kepada aku dan Siti sebagai tanda terima kasih kepada orang tua. Terima kasih Bapak Ibu. Tanpa dukungan kalian, Ratna tidak akan bisa sampai di sini, kata Ratna dengan mata berkaca-kaca. Siti langsung menangis terharu. Dia memeluk Ratna dengan erat. Aku juga merasa mata mulai panas, tapi kutahan. Aku tidak mau menangis di depan semua orang. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan makan bersama. Semua orang mengambil makanan dan makan sambil ngobrol dengan riuh. Suasana sangat meriah dan hangat. Anak-anak kecil berlarian di taman, ibu-ibu ngobrol di satu sudut, bapak-bapak ngobrol di sudut lain. Ini acara keluarga yang menyenangkan. Di tengah keramaian itu, aku melihat Ratna pergi ke kamarnya sebentar sambil membawa tas ransel kecil. Aku tidak terlalu perhatikan. Mungkin dia mau ganti baju atau ambil sesuatu. Tapi beberapa menit kemudian, Ratna keluar dengan wajah yang berubah. Senyumnya hilang. Matanya terlihat marah. Dia berjalan cepat ke tengah ruang tamu sambil membawa tas ranselnya. Lalu dia berhenti di tengah-tengah, tepat di depan meja makan. Semua orang mulai memperhatikannya karena ekspresi wajahnya yang aneh. Permisi, perhatian sebentar, kata Ratna dengan suara keras. Semua orang langsung diam dan menatapnya. Ruangan yang tadinya ramai tiba-tiba menjadi sunyi. Aku merasakan firasat tidak enak. Ada sesuatu yang tidak beres. Ratna membuka tas ranselnya dan mengeluarkan laptop. Dia membukanya dengan cepat dan menatap layar dengan wajah serius. Lalu dia menatap sekeliling, matanya berhenti pada aku dan Siti. Mama, Bapak, kata Ratna dengan nada yang agak tinggi. Aku mau ngomong sesuatu di depan semua orang. Siti menatapku bingung. Aku juga bingung. Ada apa ini? Ratna, kenapa? Ada apa nak? Tanya Siti pelan. Ratna menarik napas panjang. Selama 6 bulan terakhir ini, ada uang tabunganku yang hilang dari rekening. Total 50 juta rupiah. Semua orang langsung gaduh. Bisik-bisik mulai terdengar di mana-mana. Apa? Hilang?
Tanya Ibu Wati terkejut. Ya Nek, hilang. Dan aku sudah cek berkali-kali, yang punya akses ke rekening itu cuma Bapak. Ratna menatapku tajam. Karena dulu Bapak yang bikinin rekening waktu aku SMA dan tahu semua passwordku. Aku merasa dunia seperti runtuh. Apa? Ratna menuduhku mengambil uangnya? Aku? Yang sudah bekerja mati-matian untuk membiayai kuliahnya? Ratna, tunggu dulu. Apa maksudmu? Tanyaku dengan suara bergetar. Maksud aku jelas, Pak. Ada 50 juta rupiah yang hilang dari rekeningku. Dan Bapak satu-satunya orang yang punya akses. Ratna mulai emosi. Suaranya makin tinggi. Semua mata tertuju padaku. Aku merasakan pandangan menghakimi dari seluruh keluarga besar. Wajahku pasti pucat pasi. Tanganku mulai gemetar. Ratna, Bapak tidak pernah ambil uangmu, kataku pelan. Bohong, aku sudah cek histori transaksi. Ada penarikan tunai 50 juta dari ATM di Jakarta. Dan itu terjadi saat aku masih di Australia. Teriak Ratna. Siti langsung berdiri. Ratna, jaga bicaramu. Jangan asal tuduh bapakmu. Mama jangan bela Bapak. Aku punya buktinya. Ratna menunjukkan layar laptopnya yang menampilkan histori transaksi rekening. Lihat, tanggal 15 Juni kemarin ada penarikan tunai 50 juta rupiah di ATM Rawamangun. Aku tidak pernah authorize itu. Ibu Wati menatapku dengan pandangan kecewa. Budi, benarkah ini? Aku tidak bisa berkata apa-apa. Kepalaku pusing. Jantungku berdebar kencang. Aku memang tahu tentang transaksi itu, tapi konteksnya sama sekali berbeda. Ratna melanjutkan dengan emosi yang meluap. Aku kerja part-time di Australia itu berat banget, Pak. Sambil kuliah, aku cuci piring di restoran 20 jam seminggu. Pulang kuliah sore, langsung kerja sampai malam. Capek, Pak. Tangan aku lecet-lecet kena air panas dan sabun terus-terusan. Air matanya mulai jatuh. Uang 50 juta itu hasil keringatku sendiri, Pak. Hasil aku rela begadang, rela skip makan siang biar bisa hemat, rela kerja keras di negeri orang. Dan Bapak mengambilnya tanpa izin. Itu namanya maling. Kata maling itu menusuk jantungku seperti pisau. Aku yang sudah bekerja seperti kerbau selama 20 tahun untuk keluarga ini, dituduh maling oleh anak kandungku sendiri. Di depan keluarga besar. Di depan semua orang. Siti menangis. Ratna, bapakmu bukan maling. Jangan bilang kayak gitu. Lalu apa, Ma? Fakta jelas di depan mata. Uangku hilang, yang punya akses cuma Bapak. Ratna tidak mau mendengar. Keluarga besar mulai berbisik-bisik lebih keras. Aku mendengar serpihan kalimat yang menikam hati. Waduh, kok bisa ya? Mungkin lagi butuh uang kali. Kasihan juga Ratna. Udah kerja keras uangnya diambil. Pantas aja dia nggak pernah punya uang. Ternyata suka ambil uang anak sendiri. Om Darmawan menatapku dengan pandangan kecewa. Tante Rina menggeleng-gelengkan kepala. Pak Harto menunduk. Sepertinya tidak tahu harus berkata apa. Hendra berdiri membela aku. Kak Ratna, jangan sembarangan nuduh Bapak. Bapak nggak mungkin lakuin itu. Kamu diam, Hendra. Kamu tidak tahu apa-apa. Bentak Ratna pada adiknya. Aku tahu Bapak kerja keras setiap hari demi kakak. Aku tahu Bapak sampai sakit karena kecapean. Aku tahu Bapak bahkan rela kerja cleaning service malam-malam buat kirim uang ke kakak. Jadi jangan asal tuduh. Hendra juga mulai emosi. Tapi Ratna tidak mau dengar. Itu beda urusan. Sekarang urusannya uangku yang hilang. Dan faktanya Bapak yang ambil. Aku masih terdiam. Tubuhku seperti tidak bisa bergerak. Rasanya seperti mimpi buruk. Tapi ini nyata. Sangat nyata. Ibu Wati mendekati aku. Budi, apa yang sebenarnya terjadi? Cerita ke ibu. Kalau kamu memang butuh uang, kenapa tidak bilang? Kenapa harus ambil uang Ratna? Aku menatap Ibu Wati dengan mata berkaca-kaca. Bu, aku bisa jelaskan. Ini ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa, Pak? Buktinya jelas. Ratna memotong. Atau Bapak mau bilang itu bukan Bapak yang tarik uangnya, padahal cuma Bapak yang tahu pinku. Beberapa sepupu yang tadinya bersikap netral mulai ikut berkomentar. Pak Budi, kalau memang butuh uang harusnya ngomong dulu. Jangan ambil tanpa izin, kata salah satu sepupu Siti. Iya,
Ini kan uang hasil kerja keras Ratna sendiri, tambah yang lain. Aku merasa sangat terhina. Ini adalah momen terburuk dalam hidupku. Dituduh mencuri oleh anak kandungku sendiri, di depan keluarga besar, di acara syukuran yang seharusnya menjadi hari bahagia. Air mataku mulai jatuh. Aku tidak bisa menahannya lagi. Tapi aku masih belum bisa bicara. Tenggorokanku seperti tercekik. Siti memelukku dari samping. "Pak, bilang ke mereka. Jelaskan yang sebenarnya," bisiknya. Tapi aku masih diam. Lidahku keluh. Hatiku hancur berkeping-keping. Ratna menatapku dengan pandangan penuh kekecewaan. Selama ini aku percaya sama Bapak. Aku pikir Bapak adalah orang tua terbaik di dunia. Tapi ternyata Bapak bisa ngambil uangku tanpa izin. Aku kecewa, Pak. Sangat kecewa. Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Rasanya lebih sakit daripada ditusuk pisau. Anakku yang sudah kubesarkan dengan sepenuh hati, yang sudah kuberi segala yang aku mampu meski harus merogoh nyawaku sendiri, sekarang menatapku dengan pandangan penuh kekecewaan dan kebencian. Aku akhirnya bisa bicara, meski suaraku bergetar. "Ratna, tunggu sebentar. Bapak bisa jelaskan." "Jelaskan apa lagi, Pak? Mau ngeles? Mau bilang uang itu dipakai buat apa? Buat bayar hutang? Buat judi? Buat apa?" Ratna makin emosi. "Bukan begitu, Nak." Aku mencoba bicara, tapi Ratna terus memotong. "Aku tidak mau dengar alasan. Yang jelas, Bapak ambil uangku tanpa izin. Itu sama aja dengan mencuri," teriaknya. Semua orang terdiam. Suasana sangat mencekam. Anak-anak kecil yang tadinya berlarian sudah berhenti dan menatap kami dengan takut. Ibu-ibu yang tadinya ngobrol sekarang diam, menatap kami dengan pandangan kasihan atau menghakimi. Aku tidak tahu. Aku merasakan sesuatu di dalam diriku pecah. Rasa sakit yang luar biasa. Pengkhianatan dari orang yang paling kucintai di dunia ini. Aku yang sudah berkorban segalanya, yang rela makan seadanya, yang rela sakit-sakitan, yang rela berutang ratusan juta, sekarang dituduh sebagai pencuri oleh anak kandungku sendiri. Tapi kemudian dari dalam rasa sakit itu muncul sesuatu yang lain. Kemarahan. Bukan kemarahan yang meledak-ledak, tapi kemarahan dingin yang memberikan kekuatan. Aku berdiri pelan. Tanganku masih gemetar, tapi aku mencoba untuk tegap. Semua mata menatapku. "Ratna," kataku dengan suara yang masih bergetar tapi lebih tegas. "Dan semua yang ada di sini, aku minta 10 menit waktu kalian. Setelah itu, kalian boleh nilai aku pencuri atau bukan." Ratna menatapku dengan tatapan skeptis. "10 menit untuk ngeles, Pak." "Bukan ngeles, tapi menunjukkan kebenaran," jawabku. Aku berjalan ke pojok ruangan tempat aku menaruh tas plastik lusuh yang kubawa dari rumah. Tas itu berisi beberapa dokumen penting yang selalu kubawa kemana-mana. Aku mengambilnya dan kembali ke tengah ruangan. Semua orang menatapku dengan penasaran dan curiga. Aku membuka tas plastik itu dan mengeluarkan 5 buah buku tabungan. Buku tabungan tua yang sudah lusuh, beberapa halamannya robek di ujung. Ada juga tumpukan struk ATM yang kusimpan dalam amplop coklat yang sudah kusam. "Ini," kataku sambil mengangkat buku-buku tabungan itu, "adalah rekening-rekening keluarga kita. Aku akan tunjukkan satu persatu dan kalian semua boleh lihat sendiri." Aku membuka buku tabungan pertama. Ini rekening BCA atas namaku, Budi Santoso. Aku membuka halaman terakhir yang menunjukkan saldo. Rp245.000. Angka yang sangat kecil. Saldo terakhir cuma Rp245.000. Kataku. Beberapa orang terlihat terkejut. Sekarang lihat histori transaksinya. Aku membuka halaman-halaman sebelumnya. Setiap bulan, dari Januari 2022 sampai Desember 2024, ada transfer keluar Rp15 juta. Lihat, tanggalnya selalu tanggal 1 setiap bulan. Transfer ke rekening atas nama Ratna Santi Dewi. Aku menunjukkan halaman demi halaman. Semua orang mulai memerhatikan dengan seksama. Beberapa orang maju untuk melihat lebih dekat. Tidak pernah telat sehari pun.
Bahkan saat aku sakit dan dirawat di rumah sakit, aku tetap transfer tepat waktu. Karena itu, uang untuk hidup Ratna di Australia. Aku tidak mau dia kekurangan. Ratna mulai terlihat tidak tenang. Wajahnya agak pucat. Aku membuka buku tabungan kedua. Ini rekening mandiri atas namaku. Saldo 0 rupiah. Rekening ini khusus untuk bayar cicilan hutang ke rentenir. Setiap bulan masuk dari gaji cleaning servisku, langsung keluar untuk bayar cicilan. Lihat, 3 juta setiap bulan tanpa pernah terlewat. Om Darmawan terlihat terkejut. Kamu berutang ke rentenir, Bud? Aku mengangguk. Iya, Om, 150 juta rupiah. Dengan bunga 5% per bulan. Aku pinjam 3 tahun lalu untuk biaya awal kuliah Ratna di Australia. Semua orang terdiam. Pandangan mereka mulai berubah. Total hutang sekarang sudah jadi 180 juta karena aku cuma bisa bayar bunganya. Tidak pernah bisa bayar pokoknya. Lanjutku dengan suara bergetar. Ibu Wati menutup mulutnya dengan tangan. Budi, kamu. Aku membuka buku tabungan ketiga. Ini rekening BRI atas nama Siti, istriku. Saldo 1.800.000 rupiah. Ini hasil jualan gorengan dan nasi bungkus Mama Ratna setiap hari. Dari pagi sampai sore, tanpa libur. Lihat historinya. Hampir setiap bulan ada transfer ke rekening Ratna juga. Untuk uang jajan tambahan. Rata-rata 500.000 sampai 1 juta rupiah. Siti menangis terisak. Dia memegang tanganku erat. Aku membuka buku tabungan keempat. Ini rekening BNI atas nama Hendra, adikmu. Saldo 3.200.000 rupiah. Hendra kuliah sambil kerja part-time. Gajinya tidak seberapa, tapi lihat. Setiap lebaran, setiap ultahmu, dia selalu transfer uang ke rekeningmu. Meskipun dia sendiri hidup pas-pasan. Hendra juga menangis. Dia menunduk, tidak berani menatap siapa-siapa. Ruangan sangat sunyi, hanya terdengar isak tangis dari beberapa orang. Aku mengambil napas dalam-dalam. Sekarang, soal 50 juta rupiah yang kamu bilang hilang itu. Aku membuka laptop yang kubawa dalam tas. Aku sudah mempersiapkan ini. Entah kenapa aku merasa perlu membawa semua dokumen hari ini, seperti ada firasat. Aku membuka email dan mencari email dari Ratna beberapa bulan lalu. Aku balikan laptop agar semua orang bisa lihat layarnya. Ini email dari Ratna ke aku, tanggal 10 Juni 2024, kataku. Aku membaca keras-keras isi emailnya. Pak, tolong urgent banget. Transfer 50 juta ke rekening Bapak sekarang. Ratna lagi ada masalah keuangan di sini. Teman Ratna, Sarah, butuh pinjaman mendesak buat bayar tuition fee yang hampir telat. Kalau telat, dia bisa di-drop dari kampus. Ratna sudah janji bantuin dia. Nanti, Ratna transfer balik dalam 2 bulan. Please Pak, ini urgent banget. Ratna kasih password rekening. 7894. Bapak langsung ambil aja ya. Terus transfer ke Sarah. Ratna kirim data rekeningnya menyusul. Makasih ya Pak. Semua orang terdiam. Ratna terlihat syok. Wajahnya pucat pasi. Ratna tidak ingat kirim email itu, bisiknya. Kamu lupa karena kamu sedang stres ujian akhir waktu itu, kataku pelan. Tapi aku ingat, aku sangat ingat. Karena kamu bilang urgent, aku langsung ambil tindakan. Aku membuka file lain di laptop. Screenshot history transaksi. Tanggal 15 Juni, kamu transfer 50 juta dari rekeningmu ke rekeningku. Lihat, ini buktinya. Aku tunjukkan screenshotnya. Tanggal 16 Juni, aku tarik tunai 50 juta rupiah dari ATM Rawamangun. Ini struknya. Aku keluarkan struk dari amplop dan tunjukkan. Dan tanggal 16 Juni juga, aku transfer 50 juta rupiah ke rekening atas nama Sarah Mitchell di Commonwealth Bank Australia. Ini struk transfer internasionalnya. Aku keluarkan struk transfer yang sudah kulaminating supaya tidak rusak. Aku tunjukkan ke semua orang. Mereka bisa lihat jelas jumlah 50 juta rupiah penerima Sarah Mitchell tanggal 16 Juni. Biaya transfer internasional waktu itu 500.000 rupiah. Aku tanggung sendiri dari gajiku. Lanjutku. Ratna terduduk lemas di lantai. Tangannya menutupi wajahnya.
Aku lupa. Aku benar-benar lupa. Kamu lupa karena kamu stres ujian akhir. Kamu bahkan lupa kamu pernah minta bantuan ini. Tapi aku tidak lupa. Karena aku selalu ingat setiap permintaanmu, setiap kebutuhanmu. Karena kamu anakku, Ratna. Anakku yang sangat kucintai. Air mataku mengalir deras. Tidak bisa kutahan lagi. Aku menatap Ratna yang masih terduduk lemas. Ratna, kamu tahu kenapa aku ambil uang itu dari rekeningmu lewat akses yang kamu kasih? Karena kamu bilang, urgent. Kamu bilang, temanmu butuh segera. Aku takut kalau aku tanya-tanya dulu, kamu malah telat bantu temanmu. Aku tidak mau kamu mengecewakan temanmu. Jadi, aku langsung bertindak. Suaraku bergetar hebat. Selama 20 tahun, aku tidak pernah ambil sepeser pun uang dari kamu tanpa izin. Bahkan, waktu aku sakit dan harus opname 3 hari karena maag akut dan kolaps kelelahan, aku tidak berani minta uang ke kamu. Aku tahu kamu juga punya kebutuhan di sana. Aku tidak mau membebanimu. Aku duduk lemas di lantai. Biaya rumah sakit 10 juta itu, aku pinjam lagi ke rentenir. Hutangku makin menumpuk, tapi aku tidak pedulikan. Yang penting, aku bisa sembuh dan kerja lagi. Karena kalau aku tidak kerja, dari mana uang untuk kamu? Siti berlutut di sampingku, memelukku sambil menangis keras. Tapi sekarang, suaraku hampir hilang. Kamu pulang dengan gelar cum laude yang sangat Bapak banggakan. Kamu tuduh Bapak pencuri di depan semua orang. Di depan keluarga besar. Di depan tetangga. Di depan orang-orang yang selama ini menghormati Bapak. Aku menatap Ratna dengan pandangan hancur. Ratna, kalau kamu butuh uang, kenapa tidak tanya Bapak baik-baik? Kenapa harus nuduh Bapak seperti ini? Apa selama ini pengorbanan Bapak tidak ada artinya sama sekali buat kamu? Ratna menangis, terseduh-seduh. Bapak, maafkan Ratna. Ratna bodoh. Ratna salah. Tapi aku belum selesai. Masih ada yang harus kukatakan. Masih ada yang harus mereka semua tahu. Kalian tahu kenapa aku rela kerja 2 pekerjaan? Kenapa aku rela bangun jam 4 pagi dan baru pulang jam 10 malam? Kenapa aku rela kerja cleaning service, membersihkan toilet orang, membuang sampah, pekerjaan yang merendahkan untuk orang seusiaku? Aku menatap satu persatu keluarga besar yang ada di ruangan itu. Karena setiap bulan aku harus kirim 15 juta ke Ratna. Gaji supir taksi online cuma 4 sampai 5 juta. Tidak cukup. Jadi aku harus cari kerja tambahan. Siti juga kerja dari pagi sampai sore jualan gorengan dan nasi bungkus. Dia rela tangannya lecet-lecet kena minyak panas. Dia rela kulitnya jadi kusam karena setiap hari kena panas matahari dan asap kompor. Aku menunjuk Hendra. Hendra rela kuliah sambil kerja part-time. Gajinya tidak seberapa, tapi dia tidak pernah mengeluh. Dia bahkan sering skip makan siang untuk hemat uang. Aku tahu itu. Aku lihat, dia cuma makan roti tawar dengan air putih. Hatiku perih setiap kali lihat itu. Tapi kami bertahan. Kami semua bertahan. Demi siapa? Demi Ratna. Demi anak kami yang pintar, yang bersekolah di luar negeri, yang kami harap bisa mengubah nasib keluarga kami. Air mata mengalir di wajah hampir semua orang yang ada di ruangan itu. Ibu Wati menangis terisak. Om Darmawan menunduk dalam. Tante Rina mengelap air matanya dengan sapu tangan. Aku berdiri lagi dengan susah payah. Tubuhku terasa sangat berat. Tapi yang paling menyakitkan bukan kerja kerasnya, bukan sakitnya, bukan hutangnya. Yang paling menyakitkan adalah ketika anak yang sudah kau berikan segalanya, yang sudah kau korbankan seluruh hidupmu untuknya, menuduhmu sebagai pencuri di depan semua orang. Aku menatap Ratna yang masih menangis di lantai. Ratna, kamu posting di media sosial tentang betapa susahnya hidupmu sebagai mahasiswa internasional. Tentang betapa beratnya kerja part-time sambil kuliah. Tapi kamu tidak pernah ceritakan bahwa uang kiriman dari Bapak sebenarnya lebih dari cukup untuk hidupmu. Kamu kerja part-time bukan karena terpaksa, tapi karena kamu mau punya uang sendiri untuk jalan-jalan. Ratna mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata merah dan bengkak.
Aku lihat foto-fotomu di Facebook. Kamu jalan-jalan ke Sydney, ke Melbourne City, ke pantai-pantai cantik. Bahkan ada foto kamu liburan ke Bali 2 kali. Kamu posting dengan caption tentang betapa susahnya hidup sebagai mahasiswa internasional yang harus kerja part-time. Aku tersenyum pahit. Sementara di sini, Bapak tidak pernah jalan-jalan kemana-mana. Tidak pernah liburan sehari pun sejak kamu lahir 25 tahun lalu. Mama tidak pernah pergi ke salon, tidak pernah beli baju baru, tidak pernah merawat dirinya sendiri. Hendra rela hidup pas-pasan, rela makan seadanya. Semua demi kamu, Ratna. Semua demi kamu. Suaraku hampir hilang karena menangis. Dan sekarang kamu pulang dengan gelar cum laudemu, dengan baju-baju bagusmu, dengan pengalaman jalan-jalan ke berbagai tempatmu, lalu menuduh Bapak yang sudah mengorbankan segalanya sebagai pencuri.